kalau umurnya 70 tahun. Ahabbahu ahlus sama, penduduk langit mencintainya. 70 tahun. Siapa yang dimaksud penduduk langit? Roh para nabi. Siapa yang dimaksud penduduk langit? Para malaikat. Siapa yang dimaksud penduduk langit? Roh para wali, roh para orang saleh. Itu mencintainya. Dengan kata lain, yang dia cari tinggal cintanya langit, tak terkait lagi dengan cinta di dunia. Tapi bukan berarti tidak bisa bekerja, bukan begitu. Tapi dia bekerja karena Allah yang perintah. Kalau umur 70 tahun. Kalau umurnya 80 tahun, bagaimana? Mahallahu sayyiatihi wa sabatah hasanatihi. Allah menghapus seluruh keburukannya, menetapkan kebaikannya, zero kejahatan. Tinggal kebaikan. 80 tahun. Itu pencapaian rohani tertinggi. Kalau sudah sampai 90 tahun, dia jadi tawanannya Allah. Kalau menjadi tawanannya Allah, tidak ada lagi yang susah dalam hidup ini. Semua menjadi kenikmatan. Allah semua jamin. Tapi kalau jadi tawanannya polisi, ses lagi, Pak. Dia jadi tawanannya Allah di dunia. Di akhirat, dia mampu memberi syafaat kepada keluarganya. Itu kualitas rohani kalau orang sudah umurnya 90 tahun. Artinya, semakin tua orang, mestinya rohaninya semakin bersih. Jangan semakin tua, rohani semakin kotor. Muncul pepatah. Apa pepatah? Tua-tua semakin jadi. Apa tuh? Tua-tua keladi. Sudah tua masih pikirannya perempuan. Waktu saya punya bapak masuk rumah sakit, saya di Jogja, baru turun dari pesawat ke Jogja, tiba di asrama teman saya. Tiba-tiba ibu saya nelpon, "Nak, pulang, ayahmu masuk rumah sakit." Saya langsung terbang ke sini. Sampai di sini, saya bilang sama ibu saya, "Ibu, tempat bersandar yang paling bagus adalah Allah, bukan kepada anak-anak ibu." Saya bilang sama beliau begitu. Tapi bukan berarti saya tidak mau ditempati. Tahu tidak. Tapi saya mengatakan tempat bersandar paling baik adalah Allah, bukan. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi ketika dia sudah tersiksa, maka dia baca doa ini, Bapak sekalian. Tadi ada yang telepon saya minta doa. Ini salah satu doanya yang Bapak harus baca ketika dalam kesulitan. Kalimat doa ini panjang, tapi sedikit saja saya mau baca. Allahumma ilaika asku da'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahan tubuhku. Sedikitnya usahaku, aku semua adukan kepadamu. Maka mengadulah kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Jangan pernah mengadu kepada orang lain. Ngadu sebenarnya. Itu hikmah yang kita bisa tangkap di dalam dua peristiwa. Kita sekarang masuk Isra Mi'raj. Baru masuk ini sudah jam 9. Baik. Kita lihat. Ada pertanyaan yang menarik Bapak sekalian. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, Isra itu perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Baru sini naik Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha.
Padahal Sidratul Muntaha itu sejajaran dengan Ka'bah. Ka'bah di sini, Baitul Ma'mur di langit ketujuh, lurus nih. Di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada tempat, di atasnya lagi ada tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, tidak pernah diinjak oleh siapapun kecuali Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jibril juga tidak pernah ke sana. Pertanyaannya, kenapa harus ke sini dulu? Kenapa tidak langsung saja ke sini? Lebih dekat. Nih, itu pertanyaannya. Maka jawabnya seperti ini. Tuhan bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa ini diberkahi sekitarnya. Ini diberkahi sekitarnya. Kemudian dikatakan, linuriyahu min ayatina. Allah dari sini ke sini, Allah akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Mari kita jelaskan. Isra itu apa? Isra itu perjalanan di bumi untuk naik kepada ketinggian langit. Itu Isra. Perjalanan di bumi untuk naik sebagai modal kekuatan untuk bisa mi'raj. Maka tidak ada orang bisa mi'raj naik kalau dia tidak Isra dulu. Tidak ada. Maka Nabi diisrakan baru dimi'rajkan. Apa makna diisrakan? Diperjalankan. Diperjalankan itu berjalanlah engkau di bumi untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kamu sudah kenali tanda-tanda kebesaran Tuhan, maka pasti kamu berkata Allahu Akbar. Itulah sebabnya Bapak sekalian, salat yang diterima di atas Sidratul Muntaha lewat Mi'raj didahului dengan takbir. Takbir itu kesadaran akan keagungan dan kebesaran Allah, karena kita mengerti kelemahan, kerendahan diri kita. Maka sebelum salat jangan langsung Allahu Akbar, nyatakan dulu, ya Allah, tenggelamkan aku dalam kehinaan dan kerendahan, suliyati ubudiyati, penghambaanku di hadapan keagungan dan kebesaran ketunggalanmu dan keperkasaanmu, li'izzati rububiyati. Baru bilang Allahu Akbar. Bapak baca bah, inni wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itulah pemilik kekuasaan. Siapa yang menghadapkan hambanya? Sang hamba yang sangat hina, rendah. Hinakan dirimu di hadapan Allah, tapi jangan pernah hinakan dirimu di hadapan makhluk. Hinakan dirimu di hadapan Allah, jangan pernah hinakan dirimu di hadapan makhluk. Menghinakan diri di hadapan kekuasaan Allah itu adalah kemuliaan, tapi menghinakan diri di hadapan makhluk itu adalah kehinaan sehina-hinanya. Maka berjalan di dunia tujuannya untuk apa? Mengenali tanda-tanda keperkasaan dan kekuasaan Allah. Dan tanda itu ada pada diri kita, ada pada istri kita, ada pada anak kita, dan ada pada seluruh ciptaan. Ada pada seluruh ciptaan. Maka hanya orang buta mata hatinya yang tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau salah satu ciri tidak mampu mengenal tanda kebesaran Tuhan, itu artinya mata hatinya buta. Ini melek, tapi mata hatinya buta. Melek, sambaran melihat, buta itu mata hatinya, meskipun ini tidak buta. Lisannya pintar bicara,
tapi sambaran cerita, tidak ada hubungannya dengan Allah. Lisannya berbicara, tapi lisan kalbunya sudah bisu. Telinganya mendengar, semuanya didengar, tapi dengar kajian seperti ini, gatal keluar. Telinganya mendengar, tapi telinga hatinya sudah buta. Summum bukmun umyum tahum la yarji'un, tidak akan bisa kembali. Hati-hati dengan buta mata hati, hati-hati dengan tuli telinga hati, hati-hati dengan bisu lisan hati. Tujuan Isra menemukan tanda-tanda keperkasaan Allah dan keagungannya sebagai modal kekuatan untuk Mi'raj, menuju kepada ketinggian. Itu tujuan utama. Apa hanya Nabi yang diisrakan? Kita tidak. Apa kita bisa Isra, Pak? Bisa Isra, Bu? Jawabnya bisa. Dari mana kita bisa paham bahwa kita bisa? Alasan pertama saya sudah jelaskan, bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah dalam rangka kita mencari kebesaran Tuhan di sana. Maka kita berjalan, kita menemui makhluk-makhluk Tuhan, maka carilah kebesaran Tuhan di sana. Saya mau tanya, pernah enggak Bapak terpisah dari ciptaan Tuhan? Pernah? Pernah? Pernah terpisah dengan ciptaan Tuhan? Pernah atau tidak? Kenapa ragu? Tidak pernah. Bagaimana Bapak sebelum mengatakan pernah? Bapak ciptaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhannya dilupa? Nih, saya kasih contoh. Ini apa, Pak? Bapak bilang apa tadi? Saya pegang jawabannya. Ini apa? Mimbar? Bapak bilang mimbar loh. Ini meja, ini. Pernah enggak ada di pikiran, maaf tapi pernah enggak ada di pikirannya Bapak bahwa itu kayu? Ini kayu, ini kayu. Kecuali Bapak itu. Kayu, kursi. Yang ada di pikirannya Bapak, kursi, meja, kayu. Tidak, mimbar, tidak pernah ada kayu. Padahal di sini kayu, di sini kayu, di situ kayu. Kalau yang kayu belum jadi. Yang kayu? Belum jadi. Baik. Apa ini bisa jadi mimbar tanpa kayu? Tidak bisa. Maka mimbar tidak pernah berpisah dengan kayu. Meja tidak pernah berpisah dengan kayu. Kursi tidak bisa berpisah dengan kayu. Lalu kenapa Bapak melupakan kayunya dan mengingat kursinya? Kenapa? Karena yang melihat hanya mata ini. Bapak tidak pakai melihat, tidak pakai mata batin. Karena kayunya tidak pernah berpisah dengan mimbarnya, mejanya tidak pernah berpisah dengan mimbarnya, kursinya tidak pernah berpisah dengan kayunya. Tidak pernah. Sama seluruh makhluk tidak pernah berpisah dengan penciptanya. Tapi kita hanya melihat makhluknya, melupakan. Kenapa? Karena yang melihat hanya ini, bukan mata ini. Belajarlah menggunakan mata ini. Bapak belikan anak-anak kita mainan, mobil-mobilan, ya, dia main, sangat suka. Tapi pernah enggak dia bertanya siapa yang buat ini Bapak? Enggak pernah. Itu cara berpikir anak-anak. Jadi kalau hanya melihat mimbar, melihat kursi, melihat meja tanpa menghadirkan kayu, cara berpikir anak kecil. Kata Imam Ali, aku lebih suka mati dalam keadaan dewasa daripada mati dalam keadaan anak-anak meskipun dijamin surga. Kenapa? Imam Ali dia mau mati dalam kedewasaan spiritual, kedewasaan kalbunya. Maka Imam Ali saking dewasanya kalbunya dia berkata, saya tidak tahu kematian yang menjemputku atau saya yang menjemput kematian. Itu Imam Ali. 30 tahun sebelum kematiannya Imam Ali sudah tahu. Siapa yang bertahu? Nabi.
Suatu waktu Imam Ali masuk di kamarnya Nabi. Nabi menangis. Imam Ali bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Tadi Jibril datang kepadaku. Dia bertanya, memberitahu aku, wahai Muhammad, Ali akan mati terbunuh. Maka saya menangis, ya Ali." Lalu Ali bertanya, "Ya Rasul, bagaimana agamaku? Selamat atau tidak?" Kata Rasul, "Agamamu selamat, Ali." Sejak itu Ali tidak pernah lagi memikirkan kematian. Dia tinggal menunggu atau sekaligus menjemputnya. Karena ada jaminan agamanya selamat. Siapa yang menjamin agama kita selamat di kemudian kita? Ada. Kalau tidak ada, urus, Pak. Kalau tidak ada, urus. Jangan diurus terlalu yang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita dijamin sama Allah tidak? Dijamin tak sama Allah rezeki kita? Hah? Dijamin tak? Masuk surga, terbebas dari neraka, ada jaminan? Tidak. Hah? Lalu kenapa kita lebih suka mengurus yang sudah dijamin dan meninggalkan yang tidak dijamin? Uruslah yang belum dijamin. Ini sudah dijamin oleh Allah. Bukan berarti malas bekerja, tidak. Karena malas bekerja dibenci oleh Allah. Rajin bekerja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bekerja karena Allah mencintai orang yang bekerja. Kita tidak malas karena Allah benci orang yang malas. Itu tugasnya. Kalau begitu cara berpikirnya orang, dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Dan tidak stres kalau gagal kerjanya. Pak, kalau kita rugi hari ini berdagang, stres enggak? Bapak sudah setengah mati kerja, target 100 juta 1 bulan. Ternyata yang datang 25 juta. Jamin rugi. 25 juta mau. Berarti tidak sesuai target. Pengusaha pasti mengatakan ini gagal. Tapi saya mau tanya, pernah enggak, coba tanya, kalau begitu keadaannya nanti, tanya dirinya, pernah enggak suatu waktu Bapak sama sekali tidak bekerja, tapi rezeki datang 1 M? Maka bilang, Pak, hari ini menurun pendapatanku, tapi dulu pernah saya bekerja, sampai bekerja pendapatanku lebih. Biar nih Allah yang urus itu, Pak. Karena Allah lebih tahu kapan saya dikasih saya. Saya kasih contoh. Tadi Bapak umurnya 60 tahun. 60 lah. Umur saya anggaplah 30 tahun. Ya kan? Kemudian ada lagi saya si C 25 tahun. Rezekinya Bapak 100 juta. Umurnya Bapak 50 tahun. Rezeki saya 100 juta juga. Umur saya 30 tahun. Si C rezekinya 100 juta juga. Umurnya 15 tahun. Siapa yang paling kaya di antara kita? Yang muda. Yang muda kan? Yang 15 tahun kan? Jadi 15 tahun dia sudah mati. Iya kan? Jadi 15 tahun mati. Bapak nanti 50 tahun baru mati. Kan lewat nih, contoh saja. Saya 30 tahun mati. Lewat nih juga, Pak. Contoh. Sama-sama 100 juta. Rezekinya. Rezeki itu berbanding lurus dengan umur. Kalau rezeki sempurna, umur juga sempurna. Mati. Siapa yang duluan mati di antara kita? Siapa, Pak? Yang 15. Karena dia paling kaya. Baru saya. Baru apa? Tapi jangan takut kaya. Enggak, Allah yang ngurus. Bukan begitu maksudnya. Bukan berarti yang kaya-kaya cepat mati. Enggak. Yang sampai dia 1 triliun. Seperti itu. Tidak ada yang tahu. Maka hanya satu, apa yang saya katakan. Gunakan apa yang Allah kasih untuk menuju Allah. Jangan gunakan yang Allah kasih untuk menjauh dari Allah. Itu salawat yang dibaca tadi ibu itu. Nikmah, tadi disebut nikmah. Nikmah bukan nikmat. Ada 2 kata, nikmat
dengan nikmah. Nikmat itu apa yang Allah berikan sebagai nikmat dan kita gunakan di jalan Allah, dia menjadi nikmat. Tapi nikmah ain dengan qaf, nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam maksiat, maka dia menjadi musibah. Sehat, gunakan sehat dalam taat, maka dia menjadi nikmat. Sehat dalam maksiat, maka dia menjadi nikmat. Itu yang dimaksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah sudah berkasih nikmat, seluruh yang dikasih Allah nikmat, tapi kita yang gunakan nikmat salah guna, maka dia menjadi bencana. Jangan robah nikmat menjadi bencana. Bukan yang dimaksud menjadi takdir miskin dirubah menjadi takdir kaya. Bukan. Takdir kaya dirubah menjadi takdir miskin. Tidak ada yang bisa merubah takdir Bapak kecuali Allah. Tidak ada. Salah paham orang kalau bisa dia rubah takdirnya sendiri. Nggak bisa. Maka ada teman saya nulis melawan takdir. Orang Bone itu yang menulisnya. Saya bilang sama dia, rubah nih judulnya. Kenapa? Hati-hati. Sederhana. Kenapa? Saya tanya, kenapa judulnya begitu? Dia bilang, untuk menarik. Hati-hati. Menulis sesuatu yang salah, itu mempengaruhi rohanimu. Baik. Kita masuk sedikit. Isra dari sini. Jadi, Isra itu untuk mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Itu modal. Kenapa? Apa kita bisa berisra? Bisa. Apa jawabnya? Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi hamba. Bapak hamba atau bukan? Hamba. Maka kita juga bisa isra karena di situ hamba. Allah tidak berkata subhanalladzi asra bi rasulihi, bi nabihi. Kalau dia sebut bi rasuli dan bi nabi, hanya Muhammad yang bisa melakukannya. Tapi karena disebut abdi, maka seluruh umat Muhammad bisa melakukannya kalau dia mau, dan mestinya dia mau. Saya persingkat. Muncul pertanyaan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa harus dimulai dari masjid haram dan berujung di masjid aqsa ketika orang berisra? Ini mengajarkan kepada kita, mulailah seluruh aktivitasmu di tempat sujudmu. Di tempat sujudmu. Berniatlah tulus dan ikhlas di tempat sujudmu. Lapor kepada Allah. Minta kepada Allah sebelum berusaha. Supaya apa? Supaya nanti sejauh apapun kau berusaha, tetap berujung di tempat sujud masjid. Tempat sujud Al-Aqsa jauh. Sejauh apapun kau berusaha, karena mulai dari tempat sujud, maka dia berakhir dari tempat sujud. Ini usaha yang berhasil. Makanya dimulai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sama. Kenapa tawaf dulu baru sa'i? Tawaf itu adalah terus menerus berkeliling dalam kesadaran ketuhanan. Setelah itu engkau menjadi suci, maka safa, mulailah sa'i. Sa'i itu berusaha bekerja dari kesucian, kesadaran ketuhanan supaya sampai di marwah. Marwah itu apa? Kepuasan. Hanya orang yang berusaha dari tempat sujudnya dengan niat yang tulus, dengan hati yang suci, insya Allah puas sejauh apapun dia berusaha. Khadijah puas tak berusaha? 23% kekayaan dia miliki, tinggal satu kain. Ketika Nabi bertanya, hai Khadijah, apakah engkau menyesal menjadi istriku karena kekayaanmu kemudian menjadi habis? Apa kata Aisyah, kata Khadijah, bukan Aisyah, Khadijah, hai ya Rasulullah, kalau sekiranya aku sudah mati dan engkau masih butuh bantuanku, galilah kuburku untuk kau gunakan tulang-tulangku sebagai jembatan dalam dakwamu. Nih, itu Khadijah pernah berkata kepada Rasul sebelum dia meninggal. Itu maknanya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita mau implementasikan dalam hidup,
Itu maknanya. Lalu makna yang ketiga, lailan, di waktu malam. Kenapa waktu malam bukan waktu siang? Kenapa tidak dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharan, tapi dia sebut lailan? Karena fungsi malam dan siang berbeda. Fungsi siang untuk bekerja mencari nafkah karena Allah. Fungsi malam istirahatkan tubuh yang sakit, yang capek. Lalu setelah itu menghadap kepada Allah di seperempat malam atau sepertiga malam. Adukan kesulitanmu kepada Allah dalam tahajud, dalam doa sahur dan sebagainya. Sehingga ketika orang bangun di waktu malam, sudah dua kekuatan yang dia gunakan di waktu pagi ketika dia bekerja. Kekuatan fisik yang fresh, dan kekuatan rohani yang bersih. Maka insya Allah usahanya akan menjadi bersih. Itu kenapa malam. Jadi malam gunanya untuk istirahat dan menghadap kepada Allah. Jangan juga istirahat terus sampai tidak bangun salat subuh, atau terlambat bangun salat subuh. Itu lailan. Sekarang linuriyahu, untuk apa diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Linuriyahu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah apa yang dilihat? Di antaranya diperlihatkan kepada Nabi orang yang menanam, menuai. Hari itu dia tanam, hari itu dia tunai. Dia tuai, hari itu dia ambil, tumbuh lagi terus, berbuah lagi, dia ambil, berbuah, tidak pernah berhenti berbuah. Itu buah dari kebajikan. Tapi ada orang yang dilihat oleh Nabi, kasih pakai batu besar kepalanya sampai pecah, kembali lagi baik, pukul lagi, kembali lagi baik, pukul lagi. Siapa dia? Orang yang paling berat kepalanya sujud di hadapan Allah, yang tinggalkan salat. Ada lagi orang yang lidahnya dipotong-potong. Siapa dia? Bibirnya dipotong-potong, tukang fitnah. Bahkan ada yang bilang, Bapak sekalian, penceramah yang bilang apa yang dia ceramahkan, tapi dia tidak lakukan apa yang dia katakan. Bahayanya duduk di sini. Maka saya termasuk salah satu yang paling suka baca itu ayat surah As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Paling suka saya baca itu. Kenapa? Saya penceramah untuk belum terkenal. Dan mudah-mudahan tidak perlu terkenal. Cukup yang terlanjur tahu saja. Itu maksudnya Pak, diperlihatkan. Jadi diperlihatkan di sini. Apa yang terjadi di Isra? Nabi Muhammad mengimani para nabi di Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim di situ ada, Nabi Musa di situ ada, Nabi Isa di situ ada, dan seluruh nabi ada. Lalu Nabi Muhammad mengimani. Ini artinya Nabi Muhammad Sayyidur Rusul, pimpinannya para nabi dan rasul, termasuk Ibrahim. Saya singkat, naiklah dia Mi'raj, lewat langit pertama ketemu Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu dengan Yusuf, langit keempat ketemu dengan Idris, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Berarti Baitul Ma'mur di mana? Di langit ketujuh. Nabi tidak ada perbincangan di sana. Yang terjadi hanya Assalamualaikum, lalu Nabi menjawab Waalaikumsalam. Terus Nabi naik bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Sidrah. Apa artinya sidrah? Kebahagiaan, ketentraman,
kedamaian. Apalagi yang sinonim dengannya? Dan lain-lainnya. Sidra al-muntaha, puncak. Artinya apa? Puncak kedamaian, puncak ketentraman, puncak kebahagiaan, puncak ketenangan di Sidratul Muntaha. Bersama dengan Jibril di situ. Tapi Nabi terus naik melewati Sidratul Muntaha. Jibril bilang, saya tidak ikut Muhammad. Saya tidak ikut Muhammad. Saya tidak ikut. Nabi bilang, kau tega? Apa kamu tega membiarkan saya jalan sendiri? Kata Jibril, hei Rasulullah, kalau saya ikut bersamamu, saya akan terbakar habis. Sampai-sampai Jibril berkata, tidak ada orang yang pernah, makhluk apapun pernah melewati Sidratul Muntaha. Tidak ada, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata anda nak bita tu dek? Mata anda nak bita tu dek? Kedudukannya tinggi sekali makamnya. Maka naiklah dia. Kata Jibril, kalau engkau Muhammad tidak akan pernah terbakar dengan cahaya ini. Kenapa? Cahayamu lebih terang dari cahaya ini. Karena seluruh yang ada, termasuk arasnya Allah, berasal dari cahayamu Muhammad. Maka naiklah Nabi Muhammad di tempat yang tidak ada yang tahu, berbicara dengan Allah. Kalau Musa berbicara di Tur Zina di dunia, Nabi diundang berbicara dengan Allah melampaui Sidratul Muntaha di tempat tidak ada yang bisa mengenal pembicaraannya kecuali Allah dan Muhammad. Nabi sampai mendengar pena-pena takdir ditulis untuk segala sesuatu yang ditakdirkan Allah. Nabi mendengar itu. Disitulah diterima salat. Setelah dia terima, dibawa turun oleh Nabi. Diwajibkan sama kita. Artinya apa? Salat ini Bapak sekalian bisa mengantar kita naik ke tempat yang paling tidak ke Sidratul Muntaha. Salat yang bagaimana? Muncul pertanyaan. Salat yang bagaimana? Karena banyak juga orang salat tapi rugi, celaka. Fawailul lil, celaka lah orang salat. Jadi tidak semua orang salat itu. Sama orang haji. Sama orang haji Pak. Kalau Bapak pergi haji, pergi umrah, Bapak bilang kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan ramai dibaca itu kan. Suatu waktu cucunya Nabi membaca itu di atas unta. Labbaik Allahumma labbaik. Semakin lama suaranya cucu Nabi hilang. Labbaik, labbaik, labbaik. Semakin lama hilang. Akhirnya dia pingsan. Ditanya, kenapa suaranya tidak ada? Kenapa kau pingsan? Dia bilang, saya takut jangan sampai Allah berkata, la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, tidak ada sa'daik bagimu. Maka dia menangis dan kemudian pingsan. Tuh. Kuncinya fokus perbaiki salatnya. Fokus urus salatnya. Jangan sia-siakan. Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nabi bilang begini bukan informasi, tapi maknanya perintah. Ini yang disebut khabariyah bimakna insa'iyah. Dia bermakna informasi, dia berinformasi tapi bermakna perintah. Maksudnya itu, hai umatku, jadikan salat ini sebagai mi'raj, anak tangga untuk naik di kemuliaan di sisi Allah. Yang terakhir,
Apa ciri orang yang salatnya sudah berfungsi sebagai mi'raj? Yang pertama, salat itu sudah terjaga. Apa yang dimaksud terjaga? 5 waktunya sudah tegak. Lima waktumu dulu diperbaiki, meskipun yang sunnah belum. 5 waktu fokus perbaiki. Kalau bapak sibuk, 5 waktu itu jangan sampai tidak tuntas. Allah itu sudah sangat apa ya? Sangat memudahkan. Makanya ada jarak maghrib sampai ini, isya sampai ini, supaya jangan sampai ada hambanya lagi kesulitan, bisa diundur. Bahkan Nabi bilang, kalau kamu takbir Allahu Akbar untuk salat maghrib, berhenti Allahu Akbar, kemudian ruku sudah berhenti, baru ruku Allahu Akbar salat isya sudah dihitung salat maghribnya, sambil longgarnya. Nih sambil longgarnya, jangan sampai tertinggal. Jaga, itu yang dimaksud hafizu ala salawati was salatil wusta. Pelihara 5 waktu salat itu dan salat wusta. Pelihara 5 waktu salat itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pelihara ini, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai. Itu yang dimaksud alladzina hum an salatihim yuhafizun. Orang yang menjaga sembayangnya, itu ciri orang yang sudah salatnya berfungsi mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah orang-orang yang salatnya daimun, selalu, setiap saat salatnya dia lakukan, daimun. Sama tadi hafizun. Yang ketiga, khasi'un, orang-orang yang salatnya khusyuk. Saya jelaskan sedikit tentang khusyuk. Pak, kalau Bapak Allahu Akbar, ingat Tuhan. Ya, setelah itu baca doa kita, lupa Tuhan. Mulut bicara, hati kemana-mana, lupa. Sampai nanti Assalamualaikum, baru ingat kembali Tuhan. Maka yang diterima dari salatnya Bapak hanya takbir dan salamnya. Yang lain ditolak. Hitung Pak, berapa salatnya yang sudah diterima. Berapa? Ditemi misengi. Ciri yang keempat, masuk dalam doanya Nabi Ibrahim, al-muqimina salah, orang-orang yang mendirikan salat. Itu salat yang sudah tingkat mi'raj. Yang paling terakhir yang saya jelaskan, tingkat tertinggi dari salat yang mi'raj, yang dijelaskan oleh Ibnu Qadir Jalani, salat wusta. Yang mana salat wusta yang dimaksud? Salatnya hati. Kalau salat 5 waktu terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Apa buktinya? Bapak bisa salat di WC? Bisa salat di WC? Tidak. Karena ruang yang tidak bisa tempati salat. Maka batasannya salat ruang ini ada 5 waktu. Kalau sudah lewat masuk waktu duhur, masih bisa salat subuh? Terbatas waktunya. Tapi salatnya kalbu limited, trans ruang dan trans time, melampaui ruang dan waktu. Artinya Bapak bisa berhubungan dengan Allah meskipun di tempat WC, meskipun di tempat kerbau, tai kerbau, bisa berhubungan dengan Allah. Melihat kerbau, merasakan kehadiran Allah. Melihat tai kerbau, merasakan kehadiran Allah. Karena tidak mungkin semua itu hadir tanpa Allah. Ada orang pernah bilang sama saya, Pak, ada ayam tadi di sini. Dari mana kau tahu bilang ada ayam? Dia bilang ada tai ayam. Saya bilang betul, kau sudah pintar ya. Kau lihat tai ayam, langsung pikiranmu kepada ayam yang berak itu. Tapi kenapa kau tidak lihat saya, langsung kau ingat Tuhan?
Pernah satu waktu ada seorang profesor. Dia mau mengajarkan ilmunya kepada masyarakat desa. Karena dia menganggap ini ilmu penting sekali untuk sampai kepada masyarakat desa. Karena kalau ini masyarakat desa tidak tahu, pasti mereka akan tersesat. Maka dia berjuanglah ke masyarakat desa itu. Tiba-tiba di perjalanan, sudah hampir sampai di perjalanan, dia ketemu dengan bala unta. Langsung dia bilang tadi itu, apa ini? Dia bilang tai unta, kotoran unta. Lalu profesor itu bertanya, apa yang kau tahu dari kotoran unta itu? Dia bilang, tadi pasti ada unta yang lewat di sini. Dari mana kau tahu? Karena unta berasal dari tai unta berasal dari unta. Tidak mungkin tai unta berasal dari tai ayam. Profesor itu kembali ke kampungnya, tidak jadi mengajar. Dia bilang, orang desa lebih pintar daripada saya. Nih. Profesor nih. Jadi jangan bangga dengan gelar profesor sama sekali. Anda Bapak tidak ditanya, dikubur tidak ditanya, profesor apa kok? Enggak. Doktor apa kok? Tidak. Tidak pernah ditanya itu. Yang ditanya, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka. Kalau kita tidak mengenal Tuhan di dunia, maka kita tidak akan pernah menjawab itu. Siapa nabimu? Kalau kita tidak pernah mengenal nabi kita di dunia, maka kita tidak bisa jawab. Siapa? Apa kitabmu? Kalau kita tidak pernah berkata Al-Quran, bagaimana bisa menjawab? Maka di sana bukan lagi ini yang menjawab, tapi yang menjawab adalah kalbu kita. Maka sebelum masuk di alam kubur, sucikan baik-baik kalbu ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi, faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terima kasih.